Nah, penting Bapak Ibu perlu mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui mana itu jurnal yang sudah discontinue, cancelled, atau jurnal-jurnal yang mungkin masuk di dalam list jurnal predator ya. Untuk memastikan bahwa ketika kita nanti submit ke jurnal tersebut itu biar nanti artikel kita tidak masuk di dalam jurnal tersebut. Nah, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Ayo kita bahas pada video kali ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan video saya yang kemarin yang banyak terjadi saat ini di Indonesia itu ada yang menggunakan jasa perjokian untuk kenaikan jabatan fungsional menuju guru besar atau profesor yang menggunakan jasa perjokian untuk di dalam pembuatan artikel ilmiah yang mungkin akan dipublish, yang bukan mungkin, tapi yang akan dipublish pada salah satu jurnal internasional. Nah, sayangnya dari apa yang saya baca, informasi yang saya peroleh tersebut di situ, ada beberapa yang memang ketika mereka mensubmit artikel terbaiknya mereka, mungkin ya versi mereka, itu diindikasi bahwa jurnal yang mereka tuju itu adalah jurnal yang merupakan jurnal-jurnal yang sudah discontinue ya, ataupun jurnal yang cancelled. Nah, oleh karena itu pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita bisa mengetahui jurnal-jurnal yang tergolong atau masuk di dalam jurnal discontinue atau cancelled. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol loncengnya, klik subscribe, like, share, dan komen. Dan yang terpenting Bapak Ibu harus menonton video ini secara full dan bisa di-share ke teman-temannya yang lain yang mungkin belum paham bagaimana kita bisa mendeteksi jurnal-jurnal yang cancelled. Nah, saat ini saya sudah berada di halaman Google saya. Kenapa saya katakan bahwa ini penting buat Bapak Ibu ketahui untuk mengetahui jurnal tersebut adalah jurnal yang sudah discontinue di daftar jurnal Scopus ya. Kenapa demikian? Karena kan kiblatnya salah satu kiblat ya di Indonesia itu untuk kita publish ke jurnal internasional itu adalah seharusnya yang terindeks Scopus. Itu yang disyaratkan oleh peraturan, baik itu yang beredar untuk peraturan Kemendikbud, yang beredar untuk kebutuhan POPAK maupun POBKD yang semacam itu. Ya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya kita mengetahui jurnal tersebut itu discontinue ataupun cancelled di dalam list Scopus tersebut. Nah, sedangkan kalau di negara-negara lain itu kan tidak monoton hanya pada Scopus, tetapi ada publisher-publisher yang lain juga tentunya adalah publisher yang ternama ya, yang sudah kredibel, yang pernah saya bahas pada video saya sebelumnya. Nah, karena yang kita tuju ini adalah yang Scopus, maka caranya adalah kita tinggal mengklik Scopus aja. Nah, di sini ketika sudah muncul Scopus, yang paling atas itu Bapak Ibu di www.scopus.com ini, Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengetahui jurnal itu adalah jurnal yang sudah discontinue atau cancelled, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu harus login ya, ataupun create account ya, tidak perlu harus membuat akun baru, tidak perlu harus login, karena kita hanya untuk mengetahui apa itu, di mana itu letak dari Scopus discontinue. Nah, di sebelah kiri ini sebenarnya itu sudah ada list Scopus discontinue source list. Nah, sayangnya pada menu ini, pada menu Scopus discontinue source list ini, itu kadang error kalau kita mengklik ini. Ya, kita coba ya. Nah, ini, sorry the page or your request cannot be found. Nah, jadi ini
kadang ketika kita mengklik menu yang tadi itu error. Oleh karena itu ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan daftar list jurnal yang bisa kita bisa kita jadikan sebagai patokan ketika nanti ketika kita menulis jurnal artikel yang kemudian kita akan publish. Nah, Bapak Ibu perlu harus mengetahui informasi ini. Jangan sampai salah kaprah ya, jangan sampai salah ini. Nah, dari manakah itu? Nah, di sini ada Scopus Source List. Nah, Bapak Ibu perlu harus mendapatkan list ini ketika nanti sudah kita download. Di situ semua jurnal ya dari semua jurusan itu ada yang terindeks Scopus ya. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik ini aja ya, Scopus Source List ini. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Oleh karena itu saya akan tunjukkan list jurnalnya. Nah ini Excel yang saya download tadi. Ini adalah daftar atau list jurnal yang termasuk di dalam jurnal terindeks Scopus ya. Baik itu yang terbaru maupun yang sudah discontinue ya, discontinue. Nah, biasanya Scopus itu mengupdate setiap, kalau bukan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, kebetulan ini adalah updatean yang per Desember 2022. Nah, kalau Bapak lihat di sini ya, jadi Bapak Ibu mungkin kalau di sini ketika Bapak Ibu membidik satu jurnal ya, membidik satu jurnal untuk publish ya, publish di jurnal internasional terindeks Scopus, mungkin Bapak Ibu akan kesulitan kalau mau mencari jurnal yang sesuai dengan jurusan atau bidang ilmu yang Bapak Ibu tekuni ya, karena di sini kan banyak ya, banyak pada Scopus Source Oktober 2022 ini ya, jadi banyak list di sini. Nah, kalau saya biasanya itu saya mengumpulkan daftar jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan saya ya, yang sesuai dengan fokus bidang saya. Nah, dari mana? Biasanya ketika saya mendownload jurnal itu, saya langsung fokus tuh ke bagian daftar pustakanya ya, atau reference-nya. Nah, biasanya mereka publish-nya di jurnal-jurnal mana saja ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya seperti apa ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di list pertama ini ya, di sini ada Scopus Source Oktober 2022 karena ini adalah jurnal yang publish yang terindeks Scopus 2022. Kalau di bagian menu atas ini, nah ini kelihatan ya kalau saya pindah-pindahkan. Nah, Bapak Ibu di sini ada menu yang list title discontinue by Scopus due to quality issue gitu ya, yang bagian ini. Tetapi kalau Bapak Ibu langsung ke sini itu lama gitu ya, karena ini misalnya ada discontinue apa ini? ABB review gitu ya. Nah, itu lama kalau misalnya mau mencari seperti ini. Oleh karena itu di Excel ini juga menyediakan ini discontinue title Desember 2022. Bapak Ibu tinggal klik ini aja. Nah, di sini ini adalah daftar jurnal-jurnal yang sudah discontinue. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ngecek ya, ada misalnya satu artikelnya yang pernah publish di salah satu jurnal di list ini yang kemudian discontinue, pasti akan ketahuan bahwa kenapa sih di discontinue ya, alasannya. Nah, di sini itu menandakan bahwa alasan discontinue itu seperti radar, kemudian publication concern, kemudian matrix. Nah, ini kita akan bahas pada video berikutnya. Maksud dari ini itu seperti apa? Karena ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ketahui, untuk mengetahui bahwa alasan kenapa jurnal tersebut discontinue itu mengapa ya, itu ya. Kemudian yang kedua, yang Bapak Ibu juga perlu perhatikan itu adalah ISSN-nya, baik itu print ISSN maupun elektronik ISSN. Kenapa demikian? Karena ada beberapa jurnal yang sama namanya, tetapi ISSN-nya berbeda. Ya, itu perlu Bapak Ibu ketahui. Jangan sampai dengan nama yang sama, salah satunya dari nama yang sama itu sudah discontinue. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga perlu harus mengetahui jurnal tersebut itu melalui ISSN-nya ya.
Satu contoh misalnya begini, kalau di jurusan saya di teknik lingkungan itu, yang jurnal yang namanya sama itu adalah desalinasi, ya. Nah, di desalinasi itu kebetulan sampai detik ini pun dia masih continue ya, masih terindeks Scopus. Nah, ada beberapa, kalau bukan 3, 4 deh desalinasi itu. Nah, itu kita perhatikan juga ISSN-nya baik print maupun elektronik. Nah, khawatirnya semacam itu. Misalnya salah satu dari jurnal tersebut ternyata sudah discontinue. Nah, kalau misalnya jurnal-jurnal yang tertulis berwarna merah seperti ini, itu baru. Biasanya baru dia discontinue. Ya, baru discontinue. Nah, itu yang mungkin bisa saya share Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat agar nanti ke depannya artikel-artikel terbaik Bapak Ibu itu tidak salah publish di jurnal internasional yang kemudian bisa dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan fungsional menuju misalnya ke profesor ataupun yang lain, atau bahkan bisa dijadikan sebagai syarat untuk BKD ya, kewajiban khusus di dalam BKD Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video-video saya. Tonton terus sampai full. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.